Habib niku paham mboten? Wonten mboten Habib niki ngoten? Jawab wonten mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turuq sufiyah, hadratis syekh Ki Haji Muhammad Ismail Thayyib atalallahu baqa'ah dhuhran lana wal ummah, Bapak Haji Dr. Andes Muhammad Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Toha, anggota DPR RI yang terhormat, Kiai Haji Abdul Razak nomor berapa? Sang Penduduk. Al-Mukarramah Haja Etik Suryani Bupati Sukoharjo sudah kondur ya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Toto Soeharto. Oh iki masih nom insyaallah. Oh iki. Kesalazi. Kepala Kemenag Sukoharjo atau mewakilinya yang terhormat Babar Rizki Ramadan, anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, seluruh pimpinan NU cabang NU Sukoharjo, Pak Khomsun, terus nggih Pak Khomsun nggih, betul Khomsin, pimpinan Ansor Sukoharjo, Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Saudara Nabil Harun, Ibu Nyai Istiqomah mana tadi? Dengan Pak Hashim. Pak Hashim saudara saya masih family saya. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa jumalai abnai wa banati ayul khudur. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa kembali lagi ke Sowan Sukoharjo. Kayaknya sudah lama banget setelah protol jadi ketua PBNU. Ini baru sih lagi nih, sudah protolan pengurus NU. Oh ya, akhil aziz, sahabat saya Dr. Aminuddin, sama saya dari Cirebon, sepantar, umur sepantar lagi. Entah kelihatan tua mana nggak tahu saya. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa silaturahim kembali dengan masyarakat Sukoharjo, terutama dengan hadratil masyayikh, hadratiz zu'ama wal ulama wal asatid ingkang hadir pada malam hari ini. Semoga pertemuan kita ala barakatillah wa min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu makhluk yang paling sempurna. Makhluk yang paling sempurna Bu nggih. Manusia itu entah cantik entah tidak, entah ganteng napa mboten, makhluk yang paling sempurna. Lebih sempurna daripada binatang, daripada jin, daripada malaikat. Saya itu nih, betul guyon betul. Kita ini lebih sempurna daripada malaikat. Kenapa? Kenapa kita makhluk yang paling sempurna? Karena Allah mempercayakan alam semesta ini, bumi ini kepada manusia, tidak kepada yang lainnya. Bahkan yang selain manusia mboten sanggup, orang Sukoharjo sanggup menjadi khulafaillah, mandatarisnya Allah di muka bumi ini.
Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, menolak, kepada bumi boten purun, kepada gunung nggak mau. Manusia termasuk orang Sukoharjo mau mau dipercaya oleh Allah mengelola bumi ini, menguasai bumi ini. Padahal manusia itu berpotensi cenderung innahu kana zaluman jahula. Zalum sangat kurang ajar, jahul sangat bodoh. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya pol. Kecenderungannya. Pertanyaannya, amanah apakah itu yang kita terima dari Allah? Ada dua amanah. Ada berapa, Bu? Dua amanah. Satu, amanah ilahiyah langsung dari Gusti Allah. Tidak boleh diotak-atik, ditambah, dikurangi. Nabi pun, Rasulullah pun tidak boleh nambahin, nggak boleh ngurangi. Apalagi Kiai Sukoharjo, apalagi Rektor UIN, sangat. Apalagi Ketua DPR, nggak boleh. Apa itu? Amanah ilahiyah adalah ad-din, agama. Napa? Agama tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Siapapun. Itu langsung direct dari Allah. Amanah samawiyah dari langit. Isinya agama dua. Ada berapa isinya agama? Dua. Akidah dan syariah. Akidah bukan hanya diapal, bukan hanya diucapkan, tapi menjadi ikatan. Akidah itu ikatan antara kita dan Allah. Akad nikah, ikatan laki dan perempuan. Akad dagang antara pembeli dan penjual. Akidah, akad antara kita dan Allah. Rukun iman ada 6. Ada Kiai Sukoharjo ingin nambahi satu lagi 7, boleh tidak? Nggak boleh. Ingin mengurangi jadi 5, boleh tidak? Nggak boleh. Rukun iman 6 tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Maka dalam Fathul Mu'in dikatakan, Fathul Mu'in kitab kuning, ngecone angel. Orang nggak seneng katanya Fathul Mu'in nggak usah dibaca, nggak relevan. Bukan nggak relevan, karena ente nggak bisa baca. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Pasal ini menjelaskan jihad. Waduh, ngomong jihad ingat Abu Bakar Basir ya. Jihad nomor 1 adalah bukan ngebom, tapi isbatu wujudillah, mengajak masyarakat bangsa agar beriman kepada Allah. Dalam syarahnya kitab I'an Talibin, ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah nisbatu wujudi soni'. Mari kita mengajak masyarakat Sukoharjo agar beriman kepada Allah dengan iman yang diperkuat dengan argumentasi. Tidak hanya hafalan, betul namung hafal-hafalan, tapi dengan argumentasi, baik argumentasi tekstual maupun rasional. Paham boten? Bu enggak yang sebelah sana paham boten?
Ya. Ayo, kalau saya mau tanya nih, panjenengan beriman kepada Allah? Jawab, beriman kepada Allah. Kata siapa? Itu benar kata saya. Ada yang benar juga jawab nih. Tidak boleh kata kiai, tidak boleh kata ustadz. Kalau anak kecil boleh, anak kecil. Kita sudah sebentar lagi mati, masih katanya jare-jarenya, kerungu-kerungu. Kan gitu kalau katanya ya. Kata kiai Allah tuh ada, berarti jare-jarenya, kerungu-kerungu. Sriwing-sriwing, sriwing-sriwing ya, isunya lah. Harus jawab kata saya. Saya ulangi lagi. Iman boten datang Gusti Allah. Kata siapa? Kata saya. Iman boten datang Kanjeng Nabi Muhammad. Kata siapa? Itu dan seterusnya. Nah, gula rasanya piye? Gula manis. Kata siapa? Iya. Garam rasanya? Kata siapa? Suami istri turu bareng kelonan rasanya? Jawab rasanya? Kata siapa? Masuk katanya. Enggak, ini contoh nyata saya katakan, bukan yang ngambang-ngambang buatan. Kata saya, garam asin, gula manis, tidur dengan istri enak. Kata saya, buatan nggih? Dan iso jawab gula manis, garam asin, bisa jawab kata saya. Mosok iman datang Gusti Allah masih katanya? Ayo, jangan jawab gula manis, garam asin, tidur dengan istri enak. Bisa yakin itu? Dan dengan Allah, katanya gitu. Masih katanya. Nah, maka Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, Imam Al-Sunnah wal Jamaah yang wafat tahun 324, menetapkan bahwa Allah punya sifat yang wajib 20. Hafal nggih? Hafal. Yang mustahil? Pinten yang mustahil? 20. Yang jaiz? 20. Nomor 1 sifat wujud. Boten nggih? Dalam Quran boten wonten, tidak ada kata wujud di Quran, enggak ada. Lapal wujud boten wonten di Quran. Yang saya kulo boten hafal Quran, mau jenengan sing hafal Quran. Boten. Mana yang hafal Quran mana? Ayo, monggo jawab. Ada enggak lapal wujud di Quran? Menawi sami'un basirun, mendengar dan melihat, wonten. Alimun qadirun, berkuasa dan berilmu, wonten. Hayyun, hidup, wonten. Tapi ne Allah itu wujud boten wonten. Tengurane boten wonten. Tapi oleh Imam Ash'ari, imam kita, Imam Al-Sunnah Jamaah, malah dijadikan sifat nomor 1. Kenapa? Karena dalil naklinya, dalil taktuanya, qul huwallahu ahad. Dari aklinya, dari akalnya, rasionalnya, sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo muni bareng. Sebenarnya kita ini, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada, tiap hari kita gunakan kata ada, karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kita buktikan. Ada domir, pronon, kata ganti. Bahasa Arab 3 ya. Aku, anak. Engkau, anta. Dia, huwa. Ngoten nggih? Silakan dipakai. Ana Said, saya Said. Ana Hasan, ana Abu Bakar. Anta Said, anta Khalid, anta Ahmad. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Toto. Silakan. Dia Fatimah,
Aku Fatimah, engkau Fatimah, dia Fatimah. Silakan dipakai. Aku, engkau, dia. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Akan mati semua tidak? Kalau sudah mati semua, maka tidak ada aku kecuali yang satu. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak, kecuali aku. Aku siapa? Aku Toto, Sukardi, Solikin. Udah mati semua, udah mati semua. Tinggal aku Allah yang ada. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Said mati, aku Ahmad mati, aku Abu Bakar dan seterusnya lah mati kabeh. Tinggal aku. Maka yang paling berhak aku adalah Allah. Nah, sekarang engkau. Anta Ahmad, anta Khalid, anta Umar, anta Fatimah, Tuti, Dian, mati kabeh. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang wujud kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Ahmad tidak ada, engkau Ibrahim tidak ada, engkau Sukardi tidak ada, engkau Fatimah, Tuti, Dian tidak ada. Tinggal engkau Allah. Paham? Satu lagi dia. Dia itu siapa tuh? Oh, dia Ahmad, dia Khalid, dia Hasan, mati wis. Dia Fatimah, dia Tuti, dia Sawiem, mati wis. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia siapa? Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang wujud kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Kesimpulannya, yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenar-benar engkau siapa? Yang sebenar-benar dia siapa? Kita ini pinjam. Kita ini maunya berapa tahun pinjamnya? Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Jawab, maunya berapa tahun pinjamnya? Kita tiap hari ngomong, aku Said, kamu Said, engkau Said, dia Said. Pinjaman itu. Maunya berapa tahun pinjamnya jenengan? Jawab yang benar. Terserah yang meminjemin. Sapa waruh pulang dari sini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sapa waruh nggih? Mudah-mudahan dawa murah. Terserah meminjemin, mau diminta kapan terserah. Jangan nyilih sepeda motor kulo, terserah kulo mau saya tarik hari ini, mau besok, mau seminggu lagi, terserah sepeda motor saya ambil. Paham betul? Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Oleh karena itu kalau ngomong aku ojo banter-banter. Iki omahe sapa ya bagus? Omahku. Aduh ojo banter-banter. Siapa tahu engko sere ora iso ngomong omahku. Mobilnya sapa ya ki apik banget. Mercedes, mobilku. Ojo banter-banter ngomongku. Sapa bar asar ora iso ngomong ku. Paham betul? Paham betul? Ini namanya akidah. Nomor kali syariah. Syariah ini sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau memang kewajiban, haji umrah nek mampu harus diamalkan, harus ditunaikan, harus disempurnakan. Paham gak? Nah, ini kalau kita betul-betul beragama Islam, benar-benar pengen berjuang agama Islam, mari kita ajak semuanya. Sukoharjo sholat, Sukoharjo puasa Ramadan, Sukoharjo yang kaya zakat, Sukoharjo yang kaya, yang mampu, semuanya haji. Gimana? Bon. Yang kedua, tadi amanah ilahiyah, amanah dari Allah. Yang kedua, amanah insaniyah. Amanah apa? Lah ini yang harus berubah.
Kalau tadi gak boleh, iman kalau syariah, rukun iman, rukun Islam, betul saged ditambah dikurangin. Yang ini harus berkembang, harus diperbaiki terus menerus, inovasi terus menerus. Ojo ketinggalan. Ada dua. Nomor satu, thaqafah, apa? Biar ngerti bahasa Arab. Peradaban, meliputi pendidikan, kesehatan, kebersihan, paham? Apalagi ketertiban, administrasi, undang-undang, peraturan, itu namanya thaqafah namanya. Jadi orang Sukoharjo harus semuanya berpendidikan. Siap? Orang pati siap, orang Jawa kan? Orang Jawa orang pati siap ya? Orang Sukoharjo semuanya harus cerdas, pinter. Siap? Harus sehat semuanya, tertib semuanya, disiplin, taat aturan. Ya pemerintah, pejabatnya, rakyatnya, kiainya, muridnya, paham? Ini namanya kita meraih thaqafah. Nomor satu pendidikan. Oke, mumpung ke pesantren kalau ngomongin manusia diberi kekuatan namanya al-quwwatun natiqah. Apa? The power of intelligence. Kecerdasan adanya di otak. Di mana adanya? Otak secara materi, otak kita dengan otaknya Imam Ghazali sama, panjangnya, bobotnya, kepolo otak. Panjenengan otak jenengan kalau Imam Ghazali, Imam Syafi'i, podo. Ukurannya paling-paling beda-beda sedikit lah. Bobotnya, panjang lebarnya sama. Yang beda kekuatannya, powernya. Yang beda apa? Kekuatannya. Oleh karena itu, mari kita semuanya harus menjadi makhluk yang menggunakan kecerdasannya. Kalau kita ingin betul-betul jadi khalifatullah yang sempurna. Paham boten? Terutama santri yang student, yang masih belajar. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Kalau ingin benar harus berdasarkan ilmu. Ini Quran ini. Benar apa saja? Benar apa saja? Dagang, bertani, peternakan, kesehatan, mesin. Dengan ilmu. Saya sepeda motor kula rusak, mobil kula rusak, saya antar ke bengkel, memang di sana ilmunya. Saya sakit ke dokter, memang di sini ilmunya. Saya ingin bangun gedung, masjid yang kokoh, yang kuat, saya panggil insinyur. Kalau agama ya barangkali saya bisa lah, sidik-sidik bisa lah kalau agama. Kalau agama ke Ismail, kula lah monggo lah kalau agama. Jangan sampai kebalik-balik. Insinyur, sarjana hukum, apalagi SH, dokter Andes, bicara agama salah kabeh. Podo karo kula bicara mesin, bicara ekonomi, perbankan, salah kabeh muka aku. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Kamu jangan masuk ke bidang yang kamu nggak ngerti. Yang kalau kamu ngerti, jangan ikut bicara, diam. Kalau betul ngerti mesin, kalau betul nanti ngomong mesin, kalau betul ngerti kesehatan, betul nanti kalau ndak resep. Jadi sakit, begitu kulo, saya bikin resep, tambah melarat, tambah mencret, tambah. Yang betul, kulo dewe, anak kulo nih sakit ke dokter. Kiai diberi rencana gambar bangun masjid yang kuat, tambah rong bulan ambruk. Tapi nek agama monggo, tanggal kali kulo monggo, tanggal kali Kiai Ismail, Pak Aminuddin, atau kiai yang lain lah monggo. Jadi kalau insinyur ojo ngomong agama, monggo salah kabeh. Contoh teng Jakarta, ning Solo ya ono lah. Maulid Nabi bid'ah. Lah ini nih. Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur sesat, tawassul musyrik. Ya Allah, iki nyusaw goblok ini, Masya Allah. Maulid Nabi itu
Ngemuji-muji Rasulullah isine berjanji burdah tiba isine muji-muji Rasul. Quran mawon, Gusti Allah mawon, ngalem dateng Kanjeng Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Wa bil mu'minina raufur rahim. Muhammad sangat sayang kepada orang mukmin. Ya Allah, masa umatnya muji mboten angsal? Bid'ah. Suatu hari Nabi baru saja selesai sholat subuh ngimami, ada orang datang masuk ke masjid namanya Ka'ab bin Zuhair. Siapa namanya? Angel biasanya Toto ya. Sumarjo ya. Joko yang itu. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salba. Muji-muji Nabi Muhammad. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu, dan seterusnya lah. Kalau saya baca semua nanti sampai tengah malam nanti. Sungguh engkau Rasulullah pemimpin agung, pemimpin yang sukses memisahkan antara hak dan batil, antara keadilan dan kezaliman, antara khair dan syar. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah dengan hati yang ikhlas, diikuti para pengikut yang gagah berani dan juga berhati ikhlas. Nabi Muhammad dipuji, walaupun nggak minta dipuji, enggak. Ketika ada orang muji tidak melarang. Buat ngomong, buat ngendikan, ojo muji-muji aku bid'ah, boten. Ojo muji-muji aku bid'ah, boten. Malah sebaliknya, malah Rasulullah wekdal menika kalungan selimutnya lurik-lurik di pasar apa? Kartosuro harganya 200.000 lah. Anu spray Cina tuh, spray sing lurik-lurik made Cina dulu. Ya, 300.000 ya. Dihadiahkan kepada Ka'ab, penyair yang habis muji-muji itu. Nah, selimut lurik-lurik bahasanya, bahasa Arabnya burdah. Apa? Burdah. Kalau selimut polos batonia. Muttaqiina ala furushim batainuha, selimut polos. Kalau selimutnya garis-garis burdah. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, Istanbul, masuk ke Museum Topkapi, masih wonten burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair hadiah setelah mendengarkan puji-pujiannya. Percaya mboten? Sing mboten percaya tentang Turki kali kula, tiketnya tuku dhewe. Masih wonten. Bukti itu fakta. Ini fakta sejarah. Kalau dia fakta nggak bisa dibantah. Kalau fakta mboten saged bantah. Itu kalau dalil, Quran kalau Quran, hadis kalau hadis, perang dalil. Kalau fakta, ini faktanya, nggak bisa dibantah. Jadi kesimpulannya, muji-muji Rasul itu bukan bid'ah, bukan, tapi sunnah. Apa? Sunnah namanya sunnah taqririyah. Sunnah apa? Sunnah ada 3. Ngendikan Kanjeng Nabi sunnah qauliyah. Kelakuan Kanjeng Nabi sunnah fi'liyah. Ingkang ngendikan orang lain, yang ngelakoni orang lain, tapi oleh beliau dibenarkan, jadi sunnah. Senajan sing pertama kali melakukan orang lain jadi sunnah, kalau dibenarkan namanya sunnah apa? Taqririyah. Sahabat Bilal berwudu sholat 2 rakaat, Kanjeng Nabi malah takon, sholat apa Bilal? Kanjeng Nabi takon, sholat apa Bilal? Ba'diyah wudu. Ba'diyah benar Bilal, benar. Itu malah sampai sekarang sholat 2 rakaat setelah wudu. Kalau duhurnya masih adoh, jam 09.00 jaringan wudu, sunnah sholat 2 rakaat ba'diyatil wudu. Paham boten? Namanya sunnah yang keras, yang mana sunnah? Taqririyah. Nah, Ka'ab bin Zuhair muji-muji Rasulullah menjadi sunnah karena dibenarkan. Kenapa? Tidak dilarang.
Jadi moco barzanji, moco burda, moco tiba, sunnah takbiri, iya. Ya itu yang percaya, nggak percaya nggak apa-apa. Percaya monggo, nggak percaya ya silahkan. Gimana? Yang percaya omongan kulo monggo, nggak percaya ya apa-apa. Tapi yang percaya yakin min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak percaya yakin mahrumuna ali syafaat. Tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Monggo, silakan. Saya nggak maksa. Saya percaya monggo, buatan monggo. Ngerti nih, secara filosofinya ngerti. Masih burung kan udah bosen dereng. Secara filosofi nih, orang baca selawat itu namanya ruh kita parsial komunikasi dengan ruh Rasul yang universal. Paham? Sekarang ruhnya Rasulullah sekarang dengan ruhnya para aulia, para sahabat, para aulia, para ulama sudah universal. Kalau kita parsial, ruhnya Said, ruhnya Pak Toha, ruhnya parsial. Mengkone kulawis mati ingin bergabung dengan ruh universal. Kalau kita tidak pernah komunikasi, tolak. Biar nang dunia kamu orang tahu si hello karo aku kok. Orang tahu halo, saya kok pengen mlebu nang kene. Ora usah. Mau bergabung dengan ruh universal tertolak. Mau hidup kembali ke dunia bisa nggak? Nah, jadi yang sering baca selawat, yang sering ziarah kubur dan para aulia itu sedang komunikasi dengan ruh universal. Kita sebagai ruh yang parsial. Paham boten? Ini orang tahu ziarah kubur, orang tahu tawasul, mengkonek mati pengen bergabung, diusir. Orang tahu komunikasi pengen bergabung, lu orang nyingkir. Percaya silakan, nggak apa-apa. Omongan kuai kok diambil silakan, orang apa-apa. Omongannya mantan PBNU lah. Jadi kalau ingin benar harus berdasarkan ilmu profesional. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Insinyur ojo ngomong agama. SH ojo fatwa agama. Dokter ojo ngomong agama. Sama saja, saya juga nggak boleh ngomong mesin, bangunan, peternakan, nggak boleh. Betul nggih? Orang-orang tahu mondok hanya pesan kilat rong minggu, langsung jenggotnya dawa, jidat hitam, gamis cingkrang, takbir. Masya Allah. Paling hebat. Lalu di Jakarta, jadi Soleh sama lah kira-kira. Nah, jadi kesimpulannya, pinter niku wajib. Kalau pinter wajib, bodoh dosa. Ayo, pinter itu bodoh. Jadi, terutama remaja yang masih nom lah. Remaja Solo Sukoharjo harus pinter. Siap? Orang patut semangat, siap. Bodoh dosa. Karena kita ini bodoh, ya Allah. Tambang-tambang dikuasai luar negeri. Dikuasai konglomerat, kita orang kebagian, bodoh. Gedung-gedung tinggi Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, Jakarta, sing menempati sana orang luar, bukan orang Islam, bukan kita. Karena kita bodoh. Rasul mboten, ngaku mboten. Mboten ngaku mboten. Jadi pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Thalabul ilmi fardhun. Pinter itu wajib. Nomor dua, manusia punya al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? The power of idea. Cita-cita. Manusia punya kekuatan namanya al-quwwatul mutakhayyilah. Punya ide, punya cita-cita, punya kemauan. Contoh, saya harus jadi bupati. Saya harus jadi presiden. Saya jadi anggota DPR. Ini namanya al-quwwatul mutakhayyilah. Apa namanya? Kalau niatnya jelek, namanya nafsu hudubiyah. Apa namanya? Nafsu amarah. Kalau niatnya bagus, kalau saya jadi anggota DPR, kayak Pak Toha ini, kalau jadi anggota DPR, akan saya pikirkan nasibnya orang Sukoharjo dan Dapil Putih Manik, Klaten Boyolali. Dan saya pikirkan para fukor masakin,
Akan dipikir kan anak yang nggak sekolah akan saya perjuangkan pembangunan di 3 kabupaten tersebut. Kalau saya jadi DPR, saya betul nyata nih, saya betul. Tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari ridho. Kalau seperti ini, maka niatnya Pak Toha bukan hawa nafsu, ganti jenenge apa? Himmah. Apa? Saya harus menang, gak mau kalah. Itu himmah itu namanya. Yang orang yang paling himmahnya besar, orang yang paling himmahnya besar, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang paling kemauannya keras. Saya harus menang, gak mau kalah. Mulanya Kanjeng Nabi selamanya perang menang terus. Perang Badar, orang Islam sahabat 314. Orang kafir Quraisy 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung kota Madinah. Di dalam kota Madinah umat Islam hanya 800 orang. Yang si ngepung 10.000 menang. Perang Mu'tah menang, perang Taif menang, Bani Mustalik menang, perang Hunain menang, perang Taif menang. Rasulullah sing kalah siji, perang Uhud, perang apa? Itu kalah. Itu pun karena ada ketidakdisiplinan 16 sahabat. Jadi waktu perang Uhud, Nabi pesan pada 16 orang, jaga di atas gunung Uhud, pegang panah, jangan bergeser. Apapun yang terjadi, kamu jangan bergeser. Nah, di bawah perang, kita menang. Orang Islam menang. Nyamateni orang kafir, satu dapat dompet, kacamata, cincin, baju perang, pedangnya tapanya lah. Terus kelihatan kan temannya bunuh orang kafir, dapat fai, namanya fai. Nah, yang jaga di atas gunung Uhud ini, lah awake dhewe apa iki? Wah, apa ya awake dhewe iki? Jadi turun. Tergiur dengan ghanimah. Apa? Nih makanya orang berjuang kalau tergiur ghanimah langsung leset langsung. Apalagi tergiur dengan tambang wes tukaran tok isine. Tambangnya juru ngono, tambangnya dereng wonten. Tukaran pun pecat-pecatan pun sampun. Tambangnya dereng wonten dereng belum. Nih malah tergiur ghanimah itu namanya. Oh, yang menjaga gunung turun melanggar pesan Rasulullah. Nah, Khalid bin Walid, Amr bin As waktu itu belum Islam waktu itu, muter tahu bahwa ada kesempatan lowongan naik gunung Uhud, nyerang dari atas pasukannya Khalid bin Walid, orang Islam kalah. Sayyidina Hamzah paman Rasulullah gugur di perang Uhud. Rasulullah sendiri giginya patah satu, kejeblos di lubang. Dibentengi 10 sahabat Rasulullah niku. 10 sahabat sing mati 6. Di benteng ini ku. Di antara yang mati namanya Abu Dujana. Sahabat Talha badannya penuh panah. Tapi betul sampai wafat. Tapi penuh panah. Benteng Rasulullah. Walhasil perang Uhud kalah karena ada beberapa sahabat yang tidak disiplin. Jadi kan siap disiplin, siap taat pada kiai. Dia dipesan kiai sing taat pun. Orang sing engkel, orang sing ngeyel. Paham betul? Nah. Kanjeng Nabi niku himmahnya besar. Yang paling himmahnya besar Kanjeng Nabi. Tidak rasa takut. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu itu akan dibunuh Muhammad. Coba nih panjang biron. Para tolwin, jadi kan leren jadi dipatahin sama itu. Piye kira-kira? Langsung mundur lah kira-kira itu. Pak Toha, jangan mundur manja DPR dipatahin sama ini. Kira-kira langsung mundur kira-kira. Kanjeng Nabi dinasihati paman Muhammad, aku sayang nang awakmu. Berhenti dulu dakwahnya, akan dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Jawab Nabi Muhammad, wallahi law wad'u syamsa fi namini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna.
Demi Allah, seandainya orang kafir meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten boten panjenengan? Jawab, ngoten boten panjenengan? Ngoten boten panjenengan? Seandainya musuh ngancam kayak apapun, saya tidak akan takut sampai saya mati. Ngoten boten panjenengan? Orang patah jawab, masya Allah. Alas, penakut ini. Jadi kesimpulannya, menang itu wajib, kalah itu dosa. Gimana? Menang itu kalah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau benar-benar kamu orang beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh di bawah, harus jadi pemimpin, rektor, ketua, kepala, direktur, panglima, komandan, mandor, kepala sekolah, imam, jangan makmum jadi imam. Paham boten? Jadi pemain, jangan jadi penonton. Allah. Jadi kalau kalah kita dosa. Yang bupati kalah dosa. Yang DPR kalah dosa. Yang menang wajib menang. Wajib. Ayo. Menang itu wajib. Ayo ngomong. Menang. Kalah itu. Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Yang kedua amanah insaniyah adalah tadi takofah namanya. Sekarang kedua namanya hadharah. Apa hadharah itu? Kesejahteraan, kemajuan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak melarat. Artinya ojo ngantai awakmu mati meninggalkan anak. Kamu mati harus meninggalkan harta yang banyak supaya anak kamu sejahtera. Nah, amin. Dudung iki. Jadi kita ini wajib kaya. Apa? Kaya itu melarat. Alhamdulillah paham. Walaqad katabna fi zaburi min ba'dil dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Coba kita lihat, benar nggak itu? Orang yang paling kaya nomor 1 di Indonesia Prayogo Pangestu, duitnya 150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono, bos BCA, bos rokok Jarum, duitnya 100 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas, duitnya 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 30 Songo Haji Rashid. Nomor 40 Muhammad Bayu. Kalau gulati, Sukoharjo betul wonten. Madrais, Soekarjo betul wonten. Ayo dosa sambetan. Ada emas di Indonesia ini, ada emas, ada berlian, ada intan, ada mutiara. Di Indonesia ini, di bumi Indonesia ini, emas ada, berlian ada, intan ada, mutiara ada, gas, minyak, timah, nikel, batu bara, boksit, mangan, granit. Ya Allah, kita nggak dapat apa-apa. Yang sugih orang-orang itu aja. Ya Allah, dosa betul. Jadi kaya itu wajib, melarat itu. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman itu salah satu sahabat yang sudah diberitahu kamu pasti masuk surga. Ada 10 sahabat dikasih tahu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. 10 sahabat dikasih tahu, awakmu pasti mlebu surga, termasuk Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Bu pirang karung. Sedekah Sayyidina Utsman. Panjenengan pernah sedekah pirang karung? Jawab. Sahabat Utsman
yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga, sedekah pinten? Gandum diangkut 700 gerobak. Ya Allah. Mau dibayari oleh orang Yahudi. Atau Yahudi saya beli aja, saya kasih untung 100%. Enggak. Saya akan sedekahkan. Ya Allah. Sugih loman. Sugih dermawan. Apa bahasa Jawa apa loman? Loman apa? Dermawan itu apa? Loman saya mau nek sampean. Loman nggih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mireng namanya niku mireng. Wali kutub niku wonten sekawan. Wali pentolan itu wali pentolan. Setunggal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nomor kali Syekh Abdul Hasan Asyadili. Nomor 3 Syekh Hasan Rifai. Nomor sekawan Syed Ahmad Badawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang Baghdad, orang Irak. Suatu hari berangkat ke Mesir, ngulon. Ziarah kubur datang Imam Syafi'i. Waliullah, Sultan Aulia, Wali Kutub, ziarah kubur. Wong Solo sampai SAG, orang ziarah kubur. Udah segede banget Masya Allah. SAG, orang ziarah kubur. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Aulia, Sultan Arifin, Wali Kutub. Belum ziarah, bukan belum mana. Rajin ziarah kubur. Ziarah kubur Imam Syafi'i. Di dusun Fustot, Kairo, Mesir. Di situ ada kuburnya Zakair As-Sori, Sengarah Fathul Wahab, ada Ibnu Hajar Asqalani, sing ada Fathul Bari, Syarah Bukhari. Oh, ziarah, tahlil, dungo. Ternyata penduduk dusun Fustot banyak sekali yang tidak punya rumah, melarat, gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar, dihibahkan kepada penduduk dusun Fustot yang gak punya rumah, ya gak punya rumah sampai sekarang. Rusun 4 lantai ning pintu gerbang ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Jailani itu wali sugih loman, panjenengan wali duduk. Sugih ora. Loman ta mboten. Mboten kabeh telu-telune. Masyaallah. X semuanya, X. Bukan conteng, bukan X semuanya. Masya Allah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini Habib tenan ini, Habib tenan ini. Alwi Al-Maliki Al-Hasni ke Mekah. Waktu kula teng mriku santri 700. Putra Mbah Mun sudah teng mriku, Gus Ubab, Gus Najih, pondok mriku sedaya 700. Daya Putra Satori, Jayanangun di sana semua lah. Santrine ditanggung. Makan, minum, kebutuhan, kitab, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ini Habib tenanan nih. Kalau nate nganter Gus Dur, kalau nate nganter Gus Dur, soal Habib niku. Gus Dur diwai arto apa gede, kalau bentang lihat betul nonton tal piro Gus bentang lihat. Bahan baju gamis, sorban paling larang, minyak wangi, ya Allah. Kalau dikasih amplop 1000 real, Gus Dur apa ageng. Habib niku paham mboten? Wonten mboten Habib niki ngoten? Jawab wonten mboten? Kenapa? Sugih, memang kaya. Kaya cukup kaya lah ya. Punya toko kitab, punya hotel di Mesir, punya hotel di Maroko, punya toko kitab di Mesir. Iku. Tapi dan loman, kaya dan loman, mboten kaya dan pelit mboten. Ya. Kiai Wahab tahun 30-an sampai tahun 40-an muter-muter mensosialisasikan NU sampai ke Palembang, ketemu dengan Kiai Kamil Soleh berdiri NU di Palembang. Banten Menes Pandeglang jumpa Kiai Abdurrahman berdiri NU di Banten. Bogor Ajengan Pagentongan Ajen Abdul Hamid berdiri NU di Bogor. Betawi Guru Marzuki Cipinang berdiri NU di Jakarta. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Maksum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok, Lombok Tengah Kiai Wahab, tahun semonten loh, tahun semono loh. Ke Lombok Tengah belum ada pesawat belum. Ke Lombok Tengah jumpa Kiai Hasun, Kiai Faisal, ada NU di pendiri NU di Lombok. Itu Kiai Wahab muter-muter Pak tanpa proposal. Pak Husin, tanpa proposal Kiai Wahab muter. Waktu kajian Mi'raj teng kitab Islam itu wonten Pak Homsun. Teng kitab Mi'raj wonten dongeng ngeten, wonten kejadian ngeten. Kanjeng Nabi ningali wonten tiang ba'ats bangkit dari kuburan. Gede dhuwur, wong lanang gede dhuwur, gagak. Diinget-inget di pandeng-pandeng
mukanya bolong, gak ada dagingnya. Buat daging mukanya bolong, lalu gede dhuwur. Rasulullah kaget, man huwa ya Jibril, ku sapa Jibril? Gede dhuwur gagah kok mukanya bolong. Oh, niku umat ente yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Di kita gitu. Di kita bukan proposal, rajin minta-minta. Bakal tangis nang kuburan, mukanya bolong. Pengen jenengan. Jadi kita ini harus kaya. Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo, kaya itu melarat. Alhamdulillah paham. Dah, jadi kita harapkan orang Sukoharjo ini, ya semuanya lah ya, beriman, beribadah, pinter, menangan, kaya. Siap? Orang patah semangat, siap? Pinter, menang, kaya, beriman, beribadah, siap? Alhamdulillah. Kalau sudah itu semua, tinggal satu lagi. Apa? An-nafkhah ar-rabbaniyah. Kekuatan manusia tadi, kecerdasan, cita-cita ada di ego, di nafsu, mutakhayyilah. Yang ketiga kekuatan manusia adalah nafkhah rabbaniyah, divine gas, tiupan Allah. Apa itu? Hati. Nah, tinggal hati yang harus kita bangun. Pengen buatan kurang hati. Apa bengi malas. Bun cukup mantan. No pengen kurang hati. Nah, hati itu singkat bangun bun. Hati itu yang paling atas namanya basirah. Apa? The eye of heart. Penglihatan batin. Untuk apa? Bal insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia punya basirah. Untuk apa itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Untuk mengetahui ini benar, ini salah, ini lempeng, ini bengkok, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Itu basir yang tahu. Kalau mata ini namanya basor, mata kepala ini namanya apa? Kalau ini lihat apa? Ini cantik, ini gak cantik, ini mata ini. Ini indah, ini gak indah, ini bagus, ini gak bagus. Kalau basirah, ini benar, ini salah, ini lempeng, ini bengkok, paham? Ini adil, ini zalim, namanya basirah. Bon. Kalau sudah basirahnya berfungsi, akan istafet, perintah kepada yang kedua dari hati namanya domir. Apa namanya? Conscience, moral. Moral ini gunanya, kerjaannya, fungsinya mengeluarkan perintah atau larangan. Kamu sudah tahu jujur itu benar, lakukan, kata domir. If'al, do it. Kamu tahu korupsi itu salah, melanggar, kurang ajar korupsi itu, jangan lakukan. La taf'al, don't do that. Si ngomong itu namanya moral. Jangan betul. Ada suara gitu, ada enggak? Sodakoh, dermawan itu bagus. Ayo kita sedekah. Tapi kalau satu lagi, jangan, gak usah sedekah. Namanya kita tabrakan dengan moral. Tabrakan dengan. Nah, kalau sudah istafti qalbak al-birru matma'nya qalbuk wal itsmu ma haqa fi nafsik wa tudda bis sadr. Kalau kamu lakukan itu dengan tenang, berarti benar. Anda melakukan sesuatu dengan tenang, happy, mlebu medsos seneng, ono sing nyoting seneng, itu benar. Tapi kalau ente lakukan lingak-linguk dhisik, ojo ono wong weruh, aja sampai ketahuan istri, ya, aja sampai ketahuan wong wadon, istri, anak jangan tahu. Berarti itu dosa, paham? Wal itsmu ma haqa fi nafsik. Jadi kalau gitu, kita kalau akan mengerjakan sesuatu, tanya pada domirmu sendiri. Tanya pada konsinmu, your konsin, pada moralmu dewe. Kalau saya lakukan dengan tenang, senang, bangga, itu benar. Sedekah, bagi-bagi sembako, amal soleh. Wah, mlebu berita, seneng aku. Ini diskotik. Enggak, tapi ada diskotik. Di Sukoharjo ada diskotik, ada. Ada enggak diskotik? Enggak ada ya? Ya jogetan. Jogetan wis. Ojo wuru bojo, ojo wuru anak, ojo wuru mantu. Ayo, itu berarti tidak benar. Itu dosa namanya. Yang kita lakukan dengan deg-degan. Kita lakukan dengan gemeter, ragu-ragu. Wa taraddada bis sadr. Hati-hatinya ragu-ragu. Itu dosa itu. Yang ketiga,
Kalau sudah kita sesuai basirah, sesuai dengan moral, yang ketiga namanya fuad, apa? Depth of heart, nurani. Fuad ini tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong, bukan gak mau bohong. Fuad ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad gak bisa bohong. Yang bohong itu cangkem. Demi Allah saya gak korupsi. Ya. Demi Allah bukan saya lu ya. Saya. Wallahi saya ngambil sedikit. Banyak. Ngoten panjenengan, nate ngoten. Sering. Itu fuad. Hakim yang nggak bisa disuap. Hakim harus punya fuad dalam dirinya. Hakim ini hakim harus punya fuad. Polisi harus punya fuad. Jaksa harus punya fuad. Yang akan mengadili dirinya, benar atau salah, sebelum dia mengadili orang lain. Paham? Kalau kita sesuai dengan basirah, sesuai dengan moral, kemudian kita lakukan dengan benar, maka suara fuad akan mengatakan kamu benar. Kalau saya melanggar basirah, bertengah dengan moral, maka fuad akan memvonis kita kamu salah. Sebelum divonis pengadilan, kita sudah dapat vonis dari diri kita sendiri, kamu salah. Nggibotan, maka ini namanya irfan. Namanya apa? Irfan, kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual. Sausé fuad ini ono maneh Mas Syakeh. Asrar, lataif pun betul-betul keduren. Kalau contohaken Gus Dur nih, kalau contoh Gus Dur mawon. Gus Dur lengser jadi presiden. Baju batik tiap minggu waktu jadi presiden, tiap minggu baru. Jas celana bagus-bagus. Sepatu merek-merek Hermes, Belly. Pulang keluar dari istana tidak dibawa satupun. Ayo jangan sakit badan kira-kira. Lengser jadi presiden, semua pakaian yang didapati selama jadi presiden gak dibawa pulang. Gak ngambil satupun. Kulon betul kiat. Kulon gak bisa, saya gak bisa. Saya gak bisa itu. Ya pulang bawa batik lah, bawa jas lah. Enggak. Kusur enggak. Pakaian setelah jadi presiden kembali seperti pakaian sebelum jadi presiden. Masya Allah. Ayo sakit badan jaringan. Benar sakit kan? Makanya Gus Dur itu mendapatkan ilmul asrar, lataifnya tajam, nurun mubashir yakdifu al qalbi nasya, direct illumination. Illuminasi dari Allah langsung. Ajudannya namanya Pak Sutarman dari Sukoharjo ya, Sukoharjo Sutarman itu. Pangkatnya kombes. Mengko sampean bakal jadi Kapolri. Guyu Pak Sutarman, yang bener Pak, ojo bercanda, jangan bercanda Pak. Bener jadi Kapolri. Prabowo iku wong apik. Dipecat dari Pangkostrat mboten nglawan. Mengko bakal jadi presiden nek wis tuwa. Bener mboten? Pagi-pagi olahraga mampir ngerok kula. Ya. Sarapan minum, saya buka AC, tidur minyak. 20 menit bangun, Kang Said mengkonek umur 56 sampai yang jadi ketua umum PBNU. Itu benar, 56. Ya Allah. Ya kata, cerita ngeten kata, Gusin kata, cerita ngeten ini. Itulah orang yang punya asrar dan punya lataif. Lah panjenengan mbek diajari, mbek kula kandhani basirah, dhamir, fuad, sabut kaya ngono. Belum cerita asrar dan lataif. Maka ini ketemu mana? Kalau bagi maka tak cerita asal taif maka insyaallah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua ala barakatillah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhuna wa auladana minal mihani wal fitan وأن تجعلنا ولهم فرجا ومخرجا في أمور الدنيا والآخرة إنا نسألك بمقاعد العز والعشق وبكلماتك التامات التي لا يجاوز البر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض غمرات ولا في الجبال مدرات
ولا في البحار قطرات ولا في النفوس خطرات ولا في العيون لحظات ولا في الأشجار ورقات ولا في الأسامي حركات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دالات وفي ملكك متحيرات فبالقدرة التي سخرت بها أهل السماوات سخر لنا قلوب المخلوقات سخر لنهضة العلماء قلوب المخلوقات سخر هذا معهد الاستقامة قلوب المخلوقات وعطف قلوب العالمين بيسير علينا والبسنا قبولا بسلماهات إنا نشكر ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربنا ورب المستضعفين إلى من تكلنا إلى أبعاد يتهجموننا أم إلى أعظم أمورنا إن لم يكن بغضب علينا فلا نبالي غير أن عافتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرق الظلمات وأسأل على أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا يأتي بالحسنات إلا أنت ويدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء أجل هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله رب يسر ولا تعسر رب امنا بالخير ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.